Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersama-sama dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa sumber segala rahmat, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali mendengar pengajaran-Mu melalui firman di hari ini. Tuntun kami supaya bisa memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku atas firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada perjuangan kemerdekaan bangsa. Para pahlawan berjuang mengorbankan nyawa, harta, dan tenaganya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Dan kemerdekaan bukanlah hadiah murah, melainkan hasil keringat, air mata, dan darah. Maka, kemerdekaan tidak boleh disia-siakan atau hanya dinikmati sendiri. Kemerdekaan harus membawa damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Saudara, firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajar bahwa kemerdekaan sejati bukan untuk memuaskan diri sendiri, melainkan untuk membangun kehidupan yang saling menopang. Karena kemerdekaan sejati itu berakar pada kasih. Bangsa ini boleh merdeka secara politik dan fisik, tetapi jika hati kita terbelenggu oleh egoisme, iri hati, atau kebencian, kita belum benar-benar merdeka. Yesus memanggil kita untuk menggunakan kemerdekaan dengan melayani dan mengasihi sesama. Kasih adalah kekuatan yang mempersatukan perbedaan. Karena kesejahteraan bersama itu adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, nats kita dari Yeremia 29 ayat 7 mengingatkan bahwa kesejahteraan kita terikat dengan kesejahteraan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika tetangga kita kelaparan, apakah kita bisa dengan tenang makan sendirian? Jika alam kita rusak, apakah kita juga bisa hidup nyaman? Saudara, kita diajak untuk berdoa dan juga berkontribusi bagi kemajuan bersama, mulai dari hal kecil yang ada di rumah, gereja, dan masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa kita ini memberikan harapan. Pahlawan bangsa memberi kita teladan. Mereka berjuang bukan untuk memperkaya diri, tetapi memberi harapan bagi generasi selanjutnya. Dan sebagai orang percaya kita pun dipanggil untuk menghadirkan harapan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Menolong yang lemah, menghibur yang berduka, mendorong yang berputus asa. Dengan demikian saudara, kemerdekaan menjadi berkat yang mengalir dan bukan berhenti di dalam diri kita sendiri. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi hidup yang bisa memerdekakan orang lain. Saudara, seperti Kristus telah memerdekakan kita dari dosa untuk hidup dalam kasih, mari kita jadikan kemerdekaan ini juga sarana untuk menghadirkan
sejahtera bersama. Amin.